Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para aji sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah, dan adik-adik sekalian juga hafidhoni wa hafidhakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Husna Cipinang Indah dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharraja at-Tirmidzi, dan telah mengeluarkan hadis siapa Imam At-Tirmidzi fi abwabil qadari, di dalam beberapa bab tentang takdir. Hadisnya an Anasin, dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, apa katanya? Qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa sabda beliau? Innallaha, sesungguhnya Allah azza wa jalla, idza arada, apabila Allah menghendaki, bi abdin, terhadap seorang hamba, khairon, kebaikan. Jadi kalau Allah berkehendak menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka ista'malahu, Allah akan mempekerjakannya. Faqila, maka ditanyakan, kaifa yasta'miluhu, bagaimana maksudnya Allah mempekerjakannya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, yuwaffiquhu li amalin salihin qablal mauti. Allah akan memberikan taufik, Allah akan memberikan taufik kepada hamba itu untuk beramal soleh qablal mauti, sebelum mati. Qala Abu Isa, berkata siapa Abu Isa, Imam At-Tirmidzi rahimahullah, kata beliau, hada hadisun sahihun, ini hadis yang sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam hadis ini, hadisnya sahih, kata Imam At-Tirmidzi hadisnya sahih. Di sini dalam catatan kakinya Sahih At-Tirmidzi
hadis nomor 2142. Dan beliau berkata, wa qala hadisun hasanun sahihun. Hadisnya hasan sahih. Disebutkan dalam riwayat ini, kalau Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka hamba itu akan dipekerjakan oleh Allah. Sahabat nanya, maksudnya dipekerjakan itu apa wahai Rasulullah? Allah akan berikan kepadanya taufik, pertolongan. Sebenarnya taufik itu dari kata waffaqa yuwaffiqu taufiqan, persetujuan aslinya. Aslinya begitu, cuman seringkali taufik itu dimaknai dengan pertolongan atau kalau hidayah secara khusus. Jadi Allah berikan kepadanya pertolongan untuk beramal soleh, sehingga orang ini Allah anugerahkan, Allah berikan kepadanya pertolongan untuk beramal soleh sebelum kematiannya, sehingga orang ini nanti mati dalam keadaan sedang beribadah atau beramal yang soleh. Nah, sekarang dari hadis ini kita mencoba meraba-raba diri kita untuk bahan muhasabah aja. Kira-kira kita ini termasuk yang dipakai oleh Allah apa tidak? Kita termasuk yang dipekerjakan oleh Allah apa tidak? Ini coba kita renungkan ya. Ini buat bahan muhasabah aja, buat bahan muhasabah. Yang pertama begini, ada nggak di antara kita yang ketika di usia yang sudah tidak muda lagi, tapi masih Allah pakai kita untuk bermanfaat bagi agama dan umat ini? Entah jadi pengurus masjid, pengurus musola, pengurus majelis taklim, penggiat dakwah, atau paling enggak jamaah aktif lah. Kalau ada, bersyukurlah pada Allah. Semoga ini itu pertanda kita termasuk yang dipakai oleh Allah, dipekerjakan oleh Allah untuk diberi taufik oleh Allah guna beramal soleh sebelum kematian kita. Sehingga ini pertanda semoga mati kita nantinya itu mati dalam keadaan husnul khotimah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Itu coba. Tapi non sewu nggih, mohon maaf. Ada mungkin di sini enggak ada tempat lain biasanya itu. Di sini enggak ada insyaallah. Mungkin ya. Ada sebagian orang itu ketika sudah masuk usia sepuh, udah enggak muda lagi lah, usia pensiun lah. Diajak aktif di masjid, diajak aktif di musola, diajak aktif di majelis taklim, diajak aktif dalam kebaikan lah. Kadang enggak mau. Kenapa kok enggak mau? Alasannya biasanya apa? Saya sudah tua, saya mau istirahat. Ya, itu. Saya sudah tua, saya mau istirahat. Itu saya di beberapa tempat nyeletuk itu. Mau mati kok malah istirahat, gimana ceritanya? Mohon maaf ya, di sini enggak ada tempat lain begitu, tempat lain. Di sini enggak ada. Jadi mau mati kok malah istirahat, gimana ceritanya? Harusnya kalau tahu mau mati itu kan semakin tua kan semakin sadar harusnya kalau semakin dekat dengan kematian. Walaupun mati itu nggak harus tua, yang muda juga banyak. Cuman maksud saya kalau sampai Allah kasih usia tua kan berarti kita disadarkan bahwa kita ini semakin dekat dengan kematian. Harusnya semakin sadar bahwa kita dekat dengan kematian, harusnya itu kita harus berusaha untuk semakin bermanfaat. Semakin apa? Bermanfaat. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Lagi pula, seorang muslim itu jangan punya cita-cita beristirahat di hari tua. Istirahat itu di surga. Saya ulang ya, seorang muslim itu jangan punya cita-cita istirahat di hari tua. Istirahat itu di surga. Maka seorang muslim itu tidak boleh merasa puas dengan apa yang telah dia buat sampai kakinya itu nginjak halaman surga. Kalau belum nginjak halaman surga itu jangan puas dulu. Mudah-mudahan nanti kita Allah masukkan dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Amin Allahumma insyaallah. Terus kita pegang tangan istri kita pegang tangan anak-anak kita sambil berkata,
Alhamdulillah ya, akhirnya kita sampai juga. Ya, gitu. Mudah-mudahan ya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Jadi itu. Nah, terus lagi pula kalau kita ingin istirahat di dunia ini, itu juga salah. Kenapa? Karena dunia ini medan juang. Jadi dunia ini medan juang, bukan tempat istirahat. Dunia ini medan juang. Surah Al-Mulk ayat 2 diantaranya Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang telah menciptakan hidup dan mati dengan segala pernak-perninya itu untuk menguji kalian siapa yang paling baik amal perbuatannya. Jadi dunia ini darul fitan, tempat di mana penghuninya diuji oleh Allah. Saya ulang, dunia ini darul fitan, tempat di mana penghuninya diuji oleh Allah. Jadi dunia ini medan juang, bukan tempat istirahat. Kesalahan kita adalah ingin beristirahat di medan juang. Pertanyaannya, apa ndak boleh istirahat Ustaz? Boleh. Bahkan badan kita punya hak yang harus dipenuhi untuk diistirahatkan. Jadi bukan tidak boleh istirahat, boleh istirahat. Cuman ingat, di dunia ini istirahat itu secukupnya, bukan sepuasnya. Paham ya? Ya, jadi istirahat di dunia itu apa? Secukupnya, bukan apa? Sepuasnya. Boleh istirahat, badan kita punya hak. Kita nggak boleh dolim pada badan kita. Tapi ingat, istirahatnya apa? Secukupnya, bukan apa? Sepuasnya. Kalau mau sepuasnya nanti di surga insyaallah. Ngaten nggih? Nah, itu diantaranya. Pun lanjut. Nah, kalau kita merujuk kepada hadis ini, kalau kita renungkan maknanya yang lebih luas lagi, ada enggak Ustaz tanda-tanda di sampingnya tadi kita bahas ya? Tanda-tanda kalau orang itu dikehendaki baik oleh Allah, sehingga Allah gunakan dia dalam kebaikan sehingga dia akan husnul khatimah. Coba kita renungkan sebuah hadis. Hadisnya sahih tentang man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mau menempuh perjalanan untuk mendapatkan ilmu, terutama ilmu syar'i ya, ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan ke surga. Jenengan, saya, kita semua mau datang ke taman-taman surga ini. Insya Allah ini semoga betul-betul taman-taman surga. Amin Allahumma amin. Kita mau datang ke majelis ilmu begini ini. Allah gerakkan hati kita, Allah maukan kita, Allah mampukan kita datang ke majelis ilmu begini dan senang kita begini ini. Semoga ini pertanda Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Dalam wujud apa? Dimudahkan masuk surga. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Saya teringat ada seorang guru yang ketika itu di antara jamaah perempuannya itu ada ibu-ibu yang maaf ya tidak menggunakan hijab. Napa wis bukaan ngoten lah, bukaan. Suatu saat sang ibu ini bilang kepada ustadznya, Ustadz, saya izin, mungkin ini ngaji saya terakhir. Pertemuan yang akan datang saya sudah tidak ngaji lagi. Loh, kenapa? Kata gurunya gitu. Karena teman-teman pada ngatain saya, percuma kamu ngaji nggak ada perubahan sama sekali gitu. Percuma kamu ngaji nggak ada perubahan sama sekali. Kata beliau, kata gurunya itu, ya kan Anda belum berubah kan sekarang. Kata beliau gitu. Anda belum berubah kan sekarang, kata beliau. Tetap ngaji, kata beliau. Karena dengan Anda ngaji ini, itu sudah merupakan tanda kalau Anda itu dikehendaki baik oleh Allah. Karena janji Nabi dalam hadis yang sahih tadi itu, tetap ngaji, kata beliau. Anda belum berjilbab kan sekarang, kata beliau. Kan semua orang berproses. Nah, ini pendekatan fikih dakwah ya. Bukan berarti membenarkan tindakan itu, tapi ini bagian dari fikih dakwah. Nah, makanya saya ulang, jenengan mau hadir di majelis ilmu aja udah bagus ini, alhamdulillah, masya Allah. Nah, semoga Allah berkahi kita semua. Amin. Allahumma amin insyaallah.
Nah, terus apalagi Ustaz tandanya dalam hadis Sahih Bukhari? Di antara tandanya lagi adalah may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan pahamkan dia tentang agama ini. Tapi hadis tadi jangan buat kita GR ya. Wah, kata apa Ustaz hadisnya tadi? Berarti saya dikehendaki baik, jangan GR. Tapi kita semogakan. Ya, kalau kita mendengar riwayat-riwayat yang mengandung rahmat itu, yang kita perkuat harapan kepada Allah. Semoga kita termasuk yang itu. Jangan kegeeran terus, saya masuk ini, saya masuk. Takutnya ujub. Tapi kita syukuri. Kenapa kita syukuri? Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah wa masya Allah ya Allah. Engkau takdirkan hamba senang datang ke majelis ilmu. Pun paham ya? Nah, siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan dipahamkan oleh Allah tentang agama ini. Maka bersyukurlah pada Allah kalau kita semua ini dibuat senang oleh Allah untuk memahami agama ini. Dengan mempelajari agama ini, dengan bertanya kepada ahlinya, dengan duduk di majelis ilmu, mendengarkan nasihat-nasihat dan begitu seterusnya. Bersyukurlah pada Allah. Semoga kita termasuk yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan nggih, mudah-mudahan. Nah, ini semua ini harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Muallif rahimahullah. Berkata siapa? Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Muallifnya Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Ada musannif, ada muallif. Rupanya beliau menamai dirinya dengan muallif ya. Kalau muallif itu beliau merasa bukan sebagai penyusun kitab inti, tapi beliau hanya menerangkan dari kitab-kitab inti, biasanya begitu. Wa minhul hadisul akhar, dan diantaranya lagi ada hadis yang lain kata beliau. Apa redaksi hadisnya? Ini hadisnya Sahih riwayat Ahmad. Hadis Sahih riwayat Imam At-Tabarani dan Imam Al-Hakim. Hadisnya Imam Al-Hakim berkata Sahih ala syarti syaikhain. Hadis ini sahih atas syarat Bukhari dan Muslim. Wa wafaqahu Adz-Dzahabi, dan hadis ini disepakati kesahihannya Imam Adz-Dzahabi. Apa kata Nabi dalam hadis ini? Au kama qal, idza aradallahu bi 'abdin khairan asalahu. Apabila Allah menghendaki kepada seorang hamba kebaikan, maka Allah akan melumurinya dengan madu. Asalahu, maka Allah akan melumurinya dengan madu. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma asalahu, yang dimaksud dengan asalahu itu apa? Qala, Nabi bersabda, yaftahullahu lahu amalan salihan, maka Allah akan buka untuknya amal yang soleh, baina yaday mautihi, sebelum kematiannya atau menjelang kematiannya, hatta yardo minhu man haulahu, sampai semua orang di sekitarnya ridho kepadanya, memaafkannya, menyenanginya, menyaksikannya sebagai orang yang baik. Ini hadisnya riwayat Ahmad, At-Tabarani dan Al-Hakim. Kata Imam Al-Hakim, hadis ini sahih atas syarat Bukhari dan Muslim, dan sepakati kesahihannya oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Maka di antara perkataan para ulama kiranya merujuk pada riwayat ini, di antara tanda orang yang dikehendaki baik oleh Allah, dia sibuk beramal dan tidak sibuk berdebat. Sibuk beramal dan tidak sibuk berdebat. Di antara bentuk tanda hal yang buruk itu adalah dengan ilmunya orang itu sibuk berdebat daripada beramal. Bukan tidak boleh berdebat. Berdebat itu boleh asal jidal billati hiya ahsan. Jadi debatnya dengan debat yang elhan, yang bagus, yang argumentatif. Tapi kalau miro, debat kusir ku otot-ototan, ayel-ayelan, nah itu tidak boleh, yang itu miraq namanya. Kalau jidal billati hiya ahsan boleh, wajadilhum billati hiya ahsan boleh. Tapi kalau miraq tidak boleh. Nah, tapi kita jangan fokus pada sibuk berdebat, tapi sibuklah untuk beramal. Makanya dalam satu riwayat disebutkan orang yang mencari ilmu dengan tujuan untuk mendebat yang bodoh. Jadi tujuan mencari ilmu itu untuk mendebat yang bodoh, itu ancamannya neraka. Nauzubillah min syarri dzalik. Makanya
Kita belajar niatnya untuk kita amalkan dan semoga bermanfaat bagi banyak orang, untuk diri kita, keluarga kita dan banyak orang. Itu harapannya. Allahu Akbar. Wa an Qatadah, dan cerita dari Qatadah rahimahullah. Kalau Qatadah ini tabi'in ya, kalau Abu Qatadah sahabat. An tafsiri qauli ta'ala, yang menerangkan tentang tafsir Allah Ta'ala di surah Al-Waqi'ah ayat 89. Farauhu wa raihan. Qala, beliau berkata, kata Qatadah, ar-rauh, yang dimaksud dengan ar-rauh itu adalah ar-rahmah, rahmah maksudnya. Yang dimaksud dengan ar-rauh adalah ar-rahmah. War-raihan, dan raihan maksudnya tatalaqahu bi al-malaikatu indal maut. Malaikat menemuinya dengan membawa rahmat tersebut saat kematiannya. Diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi di sini, warwa Ibnu Jurayj, dan telah berkata hadis siapa Ibnu Jurayj, anin nabi, dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sungguhnya beliau qala berkata, di Aisyah, kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, fi tafsiri qaulihi ta'ala, dalam menerangkan firman Allah Ta'ala. Oh maaf, ini tafsir yang berbeda tapi nanti berkaitan. Tapi saya mau terangkan yang pertama dulu ya. Yang pertama dulu. Bagaimana pengertian saat kematian itu malaikat membawa rahmat untuknya? Saya pernah bahas di sini antara orang yang kafir, orang yang zalim dengan mukmin, orang yang baik menurut Allah, itu ketika dicabutnya nyawa berbeda. Jadi sikap malaikat itu berbeda. Kenapa? Sikap malaikat itu berbeda. Secara umum, kalau kita merujuk pada ayat tadi itu, kalau yang akan meninggal itu orang yang baik menurut Allah, seorang mukmin sejati, seorang yang bertakwa, maka malaikatnya itu akan permisi. Itu namanya dia datang membawa rahmat dan memberikan kabar, memberitakan kabar kepada orang yang akan mati itu tentang surganya. Dan surga itu rahmat Allah. Maka dikatakan dalam firman Allah di surah An-Nahl, ayat 32. Kalau mau lengkapnya dari 30, 31, 32, itu tentang orang-orang yang bertakwa. Apa kata Allah? Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang baik menurut Allah, yang diwafatkan oleh para malaikat utusan Allah dengan cara yang baik. SOP-nya malaikatnya wajib mengucap salam, salamun alaikum, permisi terlebih dahulu. Itu yang pertama, rahmat yang pertama dari Allah. Malaikat datang bawa rahmat Allah, itu diantaranya malaikatnya permisi dulu. Allahu Akbar. Permisi Pak, mau nyabut nyawa. Assalamualaikum. Nah terus kemudian setelah itu, tapi tenang, malaikatnya sopan, tenang aja. Kalau dalam hadis riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, hadisnya sahih dari semua jalur periwayatnya kali Imam Al-Qurtubi, bentuk malaikatnya bagus, indah, wangi, sopan, enak dilihat, pokoknya enak lah. Ya, nanti kalau ada yang mengalami WA saya ya. Bagaimana WA-nya? Sudah wassalam. Nah, lanjut nggih. Singkat kata, singkat cerita, orang yang akan meninggal ini dititipi salam. Salam dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu menyampaikan, Allah menyampaikan salam untukmu. Itu kemarin jawabannya apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadisnya sudah kita bahas, hadisnya sahih, sudah kita bahas kemarin hadisnya. Jadi seorang mukmin itu sebelum wafatnya disampaikan oleh malaikat petugas pencabut nyawa itu menyampaikan apa? Ada salam dari Rabbmu, dari Tuhanmu Allah. Maka si mayit ini menjawab, orang yang akan mati ini menjawab apa tadi? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau dapat salam dari Allah itu kira-kira selamat apa selamat? Selamat. Apalagi namanya Pak Selamat, terus mesti selamat ya.
Karena dapat ucapan selamat dari Allah. Yang ngucapin selamat yang memiliki keselamatan nih. Kalau yang mengucapkan selamat kepada Anda wali kota, gubernur belum tentu selamat jenengan. Mau ada yang baru dikasih bintang apa, besoknya dijemput kejaksaan. Itu kalau Allah berkehendak mudah saja. Kalau Allah berkehendak mudah saja. Tapi kalau Allah yang mengucapkan selamat mesti selamat pokoknya. Mesti selamat. Kalau Allah yang mengucapkan selamat. Nah, terus setelah itu apa lagi? Ketika proses pencabutan nyawa, dicabut nyawanya dengan cara yang paling lembut. Itu rahmat Allah juga itu. Versi Ahmad hadisnya, dicabut roh itu dari arah ubun-ubun. Dicabut dari ubun-ubun yang ketarik dari arah kaki dengan cara yang paling lembut. Sampai sini berhenti dulu. Al-Waqi'ah ayat 83 itu. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Saat itu orang yang akan mati melihat tempat tinggalnya, lihat surga. Dan surga itu rahmat Allah. Pokoknya matinya indah gitu aja. Sakit iya, sakaratul maut itu sakit, tetap sakit itu. Tapi menjadi terobati sakitnya ketika melihat surga, kata para ulama. Melihat surga kayak sewenang selali lorone wis. Lupa sakitnya udah. Sewenang lihat surga itu. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Itu di antaranya. Pun lanjut. Jadi itu di antara bentuk rahmat. Nanti dengan beberapa fasilitas yang lain nanti insyaallah kita terangkan insyaallah. Warwa Ibnu Juraij, dan berkata siapa Ibnu Juraij? Anin Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sungguhnya beliau berkata li Aisyah, bersabda li Aisyah kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Apa katanya? Apa sabda beliau? Fi tafsiri qauli, dalam menjelaskan firman Allah taala di surah Al-Mu'minun ayat 99. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, hingga apabila telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, mereka berkata, Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Nabi menjelaskan dalam hadis ini, aukamakal, idza ayanal mu'minul malaikata, apabila seorang mukmin sudah mulai bisa menyaksikan kedatangan para malaikat menjelang kematiannya ini ya. Qalu, mukmin orang beriman ini berkata, qalu, para malaikat itu berkata, ada orang mau mati, seorang mukmin mau mati. Ketika dia sudah mulai bisa melihat para malaikat itu, para malaikat berkata, apa kata para malaikat kepada orang beriman ini? Nurajji'uka ila dunya, apakah Anda berkenan saya kembalikan ke dunia lagi, enggak jadi mati maksudnya. Kan mau mati itu ceritanya orang beriman itu. Ketika mau mati, begitu dicabut nyawanya, begitu dia mulai bisa melihat malaikat yang mencabut nyawanya itu, kata tim malaikat yang mencabut nyawanya itu, apakah Anda mau kembali ke dunia, enggak jadi mati lagi, enggak jadi mati. Jadi ditawari, mau balik ke dunia lagi enggak gitu. Padahal udah mau mati itu. Ditawari oleh malaikat, apakah mau kembali ke dunia lagi. Fayaqulu, maka berkata mukmin itu. Apa kata mukmin itu? Ila daril humum wal ahzan, kembali ke dunia yang sumpek itu, yang penuh kesedihan itu. Nah, kata si orang beriman itu. Enggak, saya enggak mau. Lanjut aja. Itu orang beriman itu gitu. Ditawari mau balik, pas mau mati itu loh. Ditawari balik ke dunia enggak mau. Alasannya apa? Balik ke dunia yang sumpek itu, yang banyak masalah itu. Istri cerewet itu. Mertua ngambekan itu misalnya. Ipar rese itu. Lanjut, anak durhaka ya. Lanjut aja, lanjut. Enggak mau dia balik ke dunia lagi. Wa yaqulu, dan berkata mukmin tadi itu, qadaman lillahi azza wajalla, enggak, lanjut menghadap kepada Allah taala. Kata seorang mukmin yang akan mati itu enggak mau. Lanjut, qadaman ilallahi taala, lanjut.
menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Jadi orang beriman itu ketika ditawari untuk balik ke dunia tidak mau. Pengennya apa? Lanjut aja. Makanya kalau banyak orang yang meninggal, di samping memang ajalnya ya yang utama itu, rupanya banyak di antara orang yang ditawari mati itu lebih pilih ditawari untuk kembali hidup, lebih pilih udah mati aja lah, lanjut aja. Karena merasakan dunia itu sumpek, penuh dengan masalah. Karena janjian Allah janjikan soalnya membahagiakan surga dengan segala kenikmatannya. Maka pilih lanjut aja, tidak usah balik ke dunia lagi, nyumpek ya, kira-kira gitu. Wa ammal kafiru, dan adapun orang yang kafir, fayaquluna, maka mereka itu berkata, fanurajji'uka ila dunya, apakah Anda mau saya kembalikan ke dunia lagi? Fayaquluna, maka mereka berkata, irji'un la'alli a'malu sholihan, ya dong tolong kembalikan aku ke dunia lagi agar aku bisa beramal soleh. Tapi oleh mereka diprank. Begitu dia pengen balik ke dunia, oleh mereka nggak dituruti. Kenapa? Allah menyatakan kalla innaha kalimatun huwa qailuha, tapi tidak boleh, kata Allah, tidak boleh kembali ke dunia, nggak boleh. Mereka tetap harus mati. Hanya cuma diprank. Loh, kenapa orang kafir diprank? Karena mereka dulu di dunia sering ngeprank juga. Ya, zalim dan macam-macam. Makanya diprank mereka itu. Kalau di surah Al-Munafikun mereka malah negosiasi kan. Ayat 10 itu. Laula akhartani la ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, bahwa hamba ini ditunda gitu loh kematiannya sebentar aja. Saya mau sedekah menjadi hambamu yang soleh. Tapi oleh Allah, ayat 11-nya ditolak oleh Allah. Ajal itu tidak bisa dinegosiasikan untuk diakhirkan walaupun cuma sesaat. Tetap harus mati. Akhirnya ya mau tidak mau harus mati. Kenapa? Karena walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan bagi setiap umat itu ada ajalnya. Kalau ajalnya datang, sudah tiba, tidak bisa dinegosiasikan untuk dimajukan ataupun dimundurkan walaupun cuman sesaat. Nah, terus apa yang terjadi kemudian? Si orang kafir ini tidak mau keluar dari badannya karena dia melihat neraka. Karena nggak mau keluar, sementara ajal harus tepat waktu, negosiasi ditolak. Maka pada waktu ajalnya itu dipukul yang bersangkutan, dipukul. Itu ada di surah Muhammad ayat 27, surah Al-An'am ayat 93, dipukul karena nggak mau keluar. Terus dibentak oleh para malaikat dengan bentakan, ya ayyatuhan nafsul khabisah, hai jiwa yang busuk, ayo keluar, dipaksa keluar. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Semoga kita termasuk yang diseru oleh Allah dengan seruan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga kita termasuk yang itu nggih. Amin. Allahumma insyaallah, mudah-mudahan. Lanjut. Waqad kharraja Al-Bazzar, dan sungguh telah mengeluarkan hadis siapa? Imam Al-Bazzar rahimahullah fi musnad, dalam kitab musnadnya, min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda. Ini hadisnya sahih, riwayat Abu Nuaim dalam kitab Hulyatul Auliya, Al-Hakim juga, dan beliau mensahihkan hadis ini dan sepakati oleh Imam Adz-Dzahabi kesahihannya. Qala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Hadisnya sahih ini. Innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin, idah tadara, apabila mengalami sakaratul maut, atathul malaikatu, datang kepadanya beberapa malaikat, bihari rotin, dengan membawa kain sutra,
yang fiha miskun, di dalamnya sudah diolesi dengan minyak misik, wa dhaba'iru raihan, dan aneka wewangian yang lainnya. Fatasullu ruhuhu kama tasullu asy'aratu, atau fatusillu ruhahu kama tusillu sya'rata anil ajin. Maka para malaikat itu mengeluarkan ruhnya sebagaimana dia menarik rambut dari adonan roti, lembut sekali. Wa yuqalu, dan dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Mardiyan angka, dalam keadaan engkau diridhoi, di mana Tuhanmu ridho kepadamu. Ila rauhillah, kepada rahmat Allah, wa karomati, dan kemuliaan dari Allah. Faida kharajat, maka bila telah keluar apa ruh-ruhnya, wada'at ala dzalika, wudi'at ala dzalikal misik, maka diletakkanlah ruh itu atas misik tersebut, waraihan, dan aneka wewangian atau rahmat, watuyat alaihal hariratu, dan dibungkus dengan kain dari sutra tadi itu. Wa dhahaba biha ila iliyin, dan malaikat itu pergi membawa ruh tersebut ke arah iliyin, karena orang-orang yang beriman itu ruhnya ditaruh di iliyin. Kalau orang-orang kafir ditaruh di sijjin. Wa innal kafira, dan sesungguhnya orang yang kafir, idza tahdara, apabila dia mengalami sakaratul maut, atatul malaikatu, datang kepadanya malaikat, beberapa malaikat, bimashin fihi jamratun, dengan membawa jampelan yang di dalamnya mengandung bara. Jamrah itu bara. Terus kemudian bukan wangian, fatun zi'uruhahu intizaan syadidan, maka malaikat tadi mencabut ruhnya dengan cabutan yang dahsyat, yang kasar. Wa yuqal, dan dikatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, jiwa yang busuk, ukhruji, keluarlah, sakhitatan maskhutan, dalam keadaan murka, tidak senang gitu maksudnya, dan dalam keadaan dimurkai alaih ke atasmu, ila hawanilah, kepada kehinaan, dan wa'adab, dan adab dari Allah. Fa idza kharajat ruhuhu, apabila telah keluar apa ruhnya, udiat, maka diletakkan apa ruh itu, ala tilkal jamrati, di atas jampelan kain yang ada baranya tadi itu. Wa yutwa 'alaiha, dan dibungkus dia dengan bara tadi itu. Wa yutwa 'alaihal mashu wa yadhabu biha ila sijjin, dan ruhnya dijampel, dibawa ke arah sijjin. Sijjin itu bumi lapis 7. Itu untuk orang-orang yang kafir, ruhnya ditaruh di mana? Di sijjin. Nauzubillahi min syarri dzalik. Nah, semoga kita termasuk yang di illiyin. Amin. Allahumma amin insyaallah. Ya, kita break adzan dulu. Monggo silakan.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tanya jawab saya lanjutkan sebentar ya. Jadi intinya kita ini alhamdulillah masya Allah masih hidup. Saya ulang, alhamdulillah masya Allah kita masih hidup. Sekarang pilihan di tangan kita. Mau malaikat nyabut nyawa kita pakai permisi apa nggak pakai permisi gitu. Monggo dipilih. Mumpung masih hidup ini silakan dipilih. Mau malaikat permisi dulu apa nggak pakai permisi dulu. Nah, terus bagaimana caranya supaya malaikat permisi dulu? Ya ayo kita semua berusaha. Kita semua, maksud saya sendiri, berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Bahwa kita ada salah-salah pasti. Mumpung masih hidup, ayo perbanyak tobat minta ampun kepada Allah. Banyak-banyak minta maaf pada sesama. Ya berusaha memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama lah. Yang Allah lihat itu proses kita. Di situ nanti akan datang ampunan dari Allah, pemaafan dari Allah, bantuan dari Allah. Ada banyak orang itu yang mungkin hidupnya itu lebih berantakan daripada kita. Saya ulang ya, ada banyak orang yang mungkin hidupnya lebih berantakan daripada kita. Tapi dengan pertolongan Allah, dengan taubatnya kepada Allah, Allah tata hidupnya bahkan menjadi jauh lebih baik dan jauh lebih mulia. Dan tidak sedikit orang yang hidupnya begitu tertata, tapi karena yang terjadi pada dia itu adalah istidraj. Di akhir hayatnya dia berantakan hidupnya sampai mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Makanya saya ulang, mumpung masih hidup, kenapa mumpung masih hidup, monggo kita semua jenengan termasuk saya sendiri berusahalah untuk memperbaiki diri dan bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan kita digolongkan dalam golongan hamba-hambanya yang muttaqin. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan satu lagi ya, tadi mau saya sampaikan saya lupa. Semua itu terjadi yang baik-baik itu dengan pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya meninggalkan maksiat dan tidak ada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Namun sebagai manusia yang lemah, kalaupun terjadi perbuatan maksiat itu, usahakan jangan karena kita sengaja melakukannya, tapi lebih kepada karena kita tidak sengaja. Dan kalaupun itu terjadi, segera tobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain. Apakah ada yang mau dipertanyakan? Cukup rupanya? Enggak ada? Jelas semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jelas semua atau tidak jelas semua? Ya pun, kalau jelas semua, saya cuma dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wad dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau sholat sunnah